Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat. Alhamdulillah untuk kali ini kita berkesempatan melaksanakan pembelajaran lagi melalui daring ya. Sebelumnya Bapak sampaikan untuk pengisian presensi atau absensi nanti Bapak lihat dari pengumpulan tugas kalian. Nah, tugas di akhir ya LKPD dari pembelajaran kita hari ini. Itu untuk presensi, jadi jangan sampai telat mengumpulkan tugas ya. Apalagi jangan sampai tidak mengumpulkan tugas ya. Karena tugas nanti Bapak akan olah untuk menjadi salah satu nilai bantu lah ketika ujian akhir anak-anak di bawah KKM. Nah, kemudian kita nanti akan coba masuk ke materi pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, banyak sebenarnya contoh-contoh pertidaksamaan dua variabel kuadrat ya. Misal kita ingin menentukan keliling sebuah roda agar berputar maksimal bisa mencapai target berapa kilometer dalam waktu yang kita tentukan, misal 2 jam. Nah, itu kita bisa tentukan untuk jari-jarinya itu minimal kita dapatkan berapa atau kita buat berapa. Nah, itu gambaran di kehidupan nyata untuk pertidaksamaan kuadrat ya penerapannya. Nah, kemudian dari pembelajaran hari ini, kesempatan kali ini, Bapak harapkan nanti anak-anak yang pertama bisa menentukan pertidaksamaan kuadrat dua variabel ya. Bisa membedakan mana nih kuadrat variabel dua variabel, mana yang bukan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, setelah itu nanti bisa anak-anak diharapkan bisa menyelesaikan persoalan tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, untuk materinya nanti kita akan bahas bentuk umum pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Selanjutnya setelah bentuk umum kita masuk ke penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel, dan selanjutnya yang terakhir kita masuk ke contoh soal yang nanti akan Bapak sampaikan pada bagian pemberian materi ya. Itu untuk acuan materi kita hari ini. Silakan untuk bahan ajar dan LKPD nanti Bapak share. Bahan ajar silakan sambil disimak ketika Bapak menjelaskan materi dan memberikan contoh soal. Kita masuk ke materi ya. Materi kali ini seperti yang Bapak sampaikan tadi untuk tujuan pembelajaran kali ini, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, untuk bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah y titik-titik ya. Ini titik-titik nanti Bapak jelaskan. X kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, titik-titik ini adalah atau diisi dengan simbol pertidaksamaan. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, itu untuk bentuk umumnya. Jadi ciri-cirinya itu ada variabel yang kuadrat atau berpangkat 2. Kemudian ada tanda pertidaksamaan. Ada 4 tanda, nanti salah satu kita akan temui di soal ya. Itu untuk bentuk umumnya secara singkat. Selanjutnya ke penyelesaian. Penyelesaian yang pertama kita gambar
kita gambar batas. Batas ini kita peroleh dari pertidaksamaan di soal, kita rubah menjadi persamaan. Misalkan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, itu untuk batasnya. Kemudian garisnya, garis putus-putus jika tandanya itu lebih dari atau kurang dari. Terus garis padat itu ketika tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Itu untuk batas. Kemudian yang kedua adalah selidiki. Di selidiki ini kita menentukan salah satu titik ya, bebas, titik bebas. Yang penting jangan di lintasan lintasan batasnya. Bebas memilih titik. Setelah kita memilih titik ya, sini pilih titik. Titiknya kita anggap X0 dan Y0. Pilih titik, kita substitusi ke pertidaksamaannya. Misalkan pertidaksamaannya adalah Y kurang dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini misal ya. Setelah kita substitusikan, kita lihat ya, apakah pertidaksamaan tersebut berlaku benar atau tidak. Nah, seperti materi sebelumnya di linier, jika pertidaksamaan tersebut benar, maka daerah dari batas menuju ke arah titik tersebut adalah daerah penyelesaian. Sedangkan ketika pertidaksamaan tersebut salah, maka daerah dari batas sampai ke titik tersebut, ke arah titik tersebut, bukan merupakan daerah penyelesaian. Itu untuk sekilas materinya ya. Mungkin langsung saja ke bentuk contoh soal. Ya, contoh soal. Contohnya kita ambil dengan Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat kurangi 4. Nah, untuk contoh soal ini Bapak ambil dari bahan ajar. Jadi bisa anak-anak simak ya di bahan ajar. Tentukan daerah penyelesaiannya. Yang pertama kita gambar batas, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Nah, yang pertama kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dalam kurung Y sama dengan 0. Nah, berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 4. X kuadrat sama dengan 4. Untuk nilai X-nya plus 2, nggak usah di plus ya, dan negatif 2. Jadi untuk titiknya adalah X, Y 2,0 dan 0,2. Selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y ya, X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 kita substitusikan ya. Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4. Y sama dengan negatif 4. Jadi untuk titiknya adalah 0, negatif 4. Di sini kita coba gambar ya. Kita coba gambar untuk daerah penyelesaiannya. Di sini negatif 4,
di sini 2, di sini negatif 2. Nah, kita tarik sini. Set. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini Y, ini X. Ya. Selanjutnya, sebelum itu kita lihat tandanya. Tandanya itu lebih dari sama dengan. Nah, lebih dari sama dengan berarti batasnya adalah garis yang padat. Nah, kita udah dapat gambarnya ya. Nah, selanjutnya yang kedua, selidiki. Nah, yang paling mudah itu selidiki 0,0. Nah, di sini ya 0,0. Kita langsung masukkan aja ke ketidaksamaan 0 kuadrat dikurangi 4. 0 lebih besar, lebih dari sama dengan negatif 4 adalah benar. Nah, ini secara singkat ya. Langsung substitusikan, benar nilainya, berarti 0,0 adalah daerah penyelesaian. Tinggal kita arsir. Nah, tinggal kita arsir seperti ini. Nah, ini untuk daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih besar atau lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Itu untuk cara menyelesaikannya ya. Jadi nanti berupa grafik, kita arsir daerah penyelesaiannya. Bisa juga kita arsir daerah yang bukan penyelesaiannya. Tapi di sini kita pakai yang kita arsir aja, yang daerah himpunan penyelesaiannya. Itu ya. Jadi tadi yang pertama kita gambar dulu batasnya. Dari pertidaksamaan tersebut kita rubah menjadi persamaan. Ya, kita gambar persamaan tersebut. Kemudian kita lihat tanda pertidaksamaannya itu ada sama dengannya atau hanya sekedar lebih besar saja. Nah, kebetulan di sini soalnya lebih besar sama dengan, lebih dari sama dengan. Maka tanda atau garis batasnya adalah garis yang padat. Nah, ini sudah kita tentukan. Selanjutnya, kita cari titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y. Jika sudah, kita lukiskan. Jika masih kurang, masih membutuhkan titik, semisal titik puncak, kita harus mencari titik puncaknya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kita selidiki salah satu titik, bebas letaknya boleh dimanapun. Yang penting nanti kita masukkan ke pertidaksamaan, kita lihat pertidaksamaan tersebut, ketika kita masukkan nilai X dan Y yang kita pilih, nilainya itu benar atau tidak. Nah, kebetulan di sini Bapak masukkan 0,0, di mana pertidaksamaan tersebut menyatakan kebenaran, menyatakan benar. 0 lebih besar sama dengan atau lebih dari sama dengan negatif 4. Maka daerah dari batas menuju ke titik 0,0 kita arsir sebagai daerah himpunan penyelesaian. Terima kasih anak-anak, itu materi kita hari ini ya. Tadi sudah sampai ke contoh soal pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, untuk penyelesaiannya nanti dibaca-baca lagi. Nah, kesimpulannya, pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat yang mempunyai atau memiliki dua variabel. Nah, tandanya bukan lagi sama dengan, tapi melainkan pertidaksamaan bisa lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Itu untuk ciri umumnya ya dari pertidaksamaan. Nah, untuk penyelesaiannya nanti sama seperti linier, pertidaksamaan linier dua variabel ada 3 tahap. Yang pertama kita gambar batasnya.
Terus kita tentukan batasnya itu kita gunakan garis padat atau garis putus-putus. Nah, gambar kita selidiki titik bebas titiknya untuk menentukan daerah hitungan penyelesaian. Selanjutnya kita substitusikan ke pertidaksamaan. Jika nilai benar maka itu adalah daerah penyelesaiannya, lalu kita arsip. Nah, itu untuk kesimpulan pertemuan kita hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya materi yang akan datang kita akan bahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Nah, penggabungan dari linier kuadrat ya. Kalau tadi kan kita bahas tentang kuadratnya saja. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita bahas tentang linier kuadrat. Nah, untuk tugasnya nanti tugas dari pertemuan ini nanti Bapak sharekan LKPD. Silakan anak-anak kerjakan dan kumpulkan. Nanti untuk pengumpulannya Bapak infokan melalui PA Group. Nah, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian dari Bapak. Semoga bisa dicermati. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa hubungi Bapak lebih lanjut ya di PC aja. Nah, terima kasih untuk pertemuan atau materi kali ini. Bapak rasa cukup. Tetap semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi pandemi ini, tetap jaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.